Singapura sudah terkenal dengan tempat-tempat wisatanya yang mewah, kekinian dengan pemandangan yang menakjubkan. Namun setiap negara selalu punya tempat wisata tersembunyi yang biasanya nggak semua travelovers tahu loh. Nah, kalau kita mencari petualangan yang unik, jangan lewatkan video Joni yang ini ya. 5 Hidden Gems in Singapore. Yang pertama, Everton Road. Ini adalah salah satu destinasi wisata tersembunyi di Singapura dan memiliki banyak mural dinding yang keren. Lokasinya ada di Bukit Merah dekat Chinatown dan agak susah ditemukan karena berada di lorong-lorong tersembunyi berjajar dengan rumah-rumah penduduk. Jadi kalau kita bingung, tanya aja ya. Gambar-gambar muralnya akan membawa kita bernostalgia ke kehidupan masyarakat Singapura di masa lampau. Dengan detail lukisan pedagang kaki lima, tukang cukur tradisional, ada juga toko kelontong, kayak real gitu lukisannya. Dan seluruh mural di Everton Road ini adalah karya seniman terkenal dari Singapura, yaitu Yip Yew Chong. Karya muralnya juga bisa kita lihat di Chinatown, Kampung Glam, dan daerah lainnya. Selain jalan-jalan, kita bisa berfoto sambil berpose seolah-olah kita benar-benar menjadi bagian dari gambar-gambar keren tersebut. Asik ya? Di dekat kawasan Everton Road, kita juga bisa melihat Art Porter's Gallery yang menampilkan karya seniman lokal dan internasional di dalam suatu ruangan putih yang minimalis. Lalu di sini juga ada toko kue terkenal, Jixiang Confectionery. Toko ini menjual kue tradisional dan handmade namanya Angku Kue sejak tahun 1988. Enak-enak loh. Dan banyak lagi kuliner lainnya ya. Everton Road lokasinya nggak jauh dari Orchard Road. Kita bisa naik bus dari Somerset Station, turun di Beverly Road, lalu jalan kaki sekitar 5 menit menuju Everton Road. Yang kedua, The Wessex Estate. Rumah-rumah kolonial bernuansa hitam putih di Wessex Estate ini terletak di tengah tanaman hijau dan subur di Portsdown Road. Yang dulunya ini adalah rumah bagi para perwira Inggris dan dibangun sekitar tahun 1940-an. Sekarang kawasan yang tertata elegan ini jadi tempat komunitas seniman Singapura untuk tinggal, membuat studio, mencari inspirasi dan berkarya. Kita bisa mengunjungi studio para seniman saat festival tahunan namanya Art Walk at Wessex. Atau bisa juga bikin janji dengan seniman yang karyanya ingin kita lihat ya. Di sini juga ada bar terkenal namanya Coal Bar atau Colonial Bar. Yang dulunya ini adalah kantin dari Angkatan Darat Inggris. Bar ini dihiasi dengan foto-foto dan dekorasi vintage, bangunan retro peninggalan masa lalu yang bisa mengajak kita untuk kembali melihat-lihat sejarah. Dan untuk kesini kita bisa naik MRT ya, turun di stasiun MRT Commonwealth, jalan kaki melewati kawasan perumahan Tanglin Halt sampai melihat The Green Corridor. Terus jalan kaki mengikuti jalan setapak menuju Portsdown Road dan sampai deh di Wessex Estate. Ketiga, Japanese Cemetery Park. Ini adalah pemakaman Jepang terbesar dan ditata dengan baik di Asia Tenggara, sekaligus jadi monumen peringatan bagi warga Jepang. Taman ini seluas 30.000 meter persegi, memberikan gambaran sekilas tentang masa lalu Singapura dengan 1.000 kuburan yang menyimpan jenazah orang-orang tersayang. Ciri khas pemakaman Jepang ini, jalanannya dilengkapi dengan dekorasi melengkung dan ditumbuhi tanaman bunga warna-warni yang indah. Dan ini menjadi daya tarik para travel lovers untuk berfoto. Di sini juga ada ruang doa yang dibangun pada tahun 1986. Memasuki area pemakaman, kita harus mengikuti aturan yang ada ya. Seperti menahan diri untuk tidak menyentuh batu nisan atau monumen peringatan. Dan jika membawa anak kecil harus selalu diawasi ya. Juga tidak mencuri barang apapun dari kuburan dan tetap menghormati orang yang telah meninggal. Untuk masuk ke pemakaman ini gratis ya. Dan dibuka setiap hari mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam.
Dan untuk kesini kita naik MRT jalur North South dan turun di stasiun Ang Mo Kio. Lalu naik bus 76 di Ang Mo Kio Avenue 3. Turun di Toho Green dan berjalan di Yo Chu Kang Road menuju Japanese Cemetery Park. Keempat, Raffles Marina Lighthouse. Dibangun pada tahun 1994 dan menghadap ke Tuas Second Link, yaitu jalan lintas kedua antara Singapura dan Malaysia. Lighthouse ini tingginya 12 meter dan bisa berkedip setiap 10 detik dengan pancaran sinar mencapai 15 meter. Raffles Marina Lighthouse merupakan hidden gems yang sering dikunjungi para travel lovers, apalagi yang hobi banget dengan fotografi. Selain banyak spot foto yang oke, kita juga bisa menikmati sunset yang indah sambil berjalan-jalan di dermaga atau sekedar menyaksikan panorama laut. Di sini juga ada resto dan bar ya. Lighthouse ini dikelola oleh suatu klub khusus dan jadi satu-satunya lighthouse yang tidak dimiliki dan tidak dioperasikan oleh otoritas pelabuhan maritim Singapura. Saat kesini ada beberapa aturan yang harus kita ikuti ya, seperti dilarang membawa makanan dan minuman dari luar klub, juga dilarang mengadakan piknik di sepanjang area dekat lighthouse atau mercusuar. Kita juga dilarang melakukan pemotretan prewedding atau syuting film komersil tanpa persetujuan dari klub. Dan dilarang menerbangkan drone tanpa izin tertulis dari klub dan persetujuan dari otoritas terkait. Tempat keren ini buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Tapi jika terjadi kondisi cuaca yang buruk, maka akses ke lighthouse pasti akan dibatasi. Untuk kesini kita naik MRT ke stasiun terdekat seperti MRT Lakeside. Dari situ naik bus nomor 49 dan turun di Raffles Marina, tinggal jalan kaki deh ke Raffles Marina Lighthouse. Dan yang kelima, Coney Island. Dikelilingi dedaunan hijau dan subur, Coney Island benar-benar jadi salah satu hidden gems paling menakjubkan di Singapura. Sebenarnya pulau ini difungsikan sebagai rumah untuk burung-burung yang bermigrasi. Dan biasanya travel lovers yang datang ke sini memang menyukai satwa-satwa liar ya. Coney Island bagus untuk tempat rekreasi karena ada berbagai jenis tanaman, pantai dengan pasir putih, serta air laut yang jernih dan bersih. Banyak aktivitas seru loh yang bisa kita lakukan di sini, seperti jogging, keliling pulau dengan menyewa sepeda, main voli pantai, dan lain-lain. Di sini juga terdapat jalur alam yang indah dengan sejumlah habitat termasuk hutan bakau dan hutan cemara. Keren banget ya. Sehingga menjadi tempat tinggal yang sempurna bagi flora dan faunanya. Ingat, tetap hati-hati dan jangan ganggu atau kasih makan satwa-satwa liar di sini ya. Coney Island bisa dicapai dengan naik bus. Dari stasiun Punggol kita jalan ke halte dan naik bus 84 sampai ke pemberhentian terakhir, lalu ikuti petunjuk jalannya ya. Duh, setelah nonton 5 hidden gems tadi, makin gak sabar ya untuk liburan lagi ke Singapura. Atau masih butuh rekomendasi lainnya? Tungguin video Joni minggu depan ya. So thank you for watching and see you next week. Thank you.